Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Indonesia Memilih. Masih bersama saya Valencia Melvinsi dan saya juga masih ditemani ada Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan di sini. Mas Jayadi, tadi kita lihat juga ada semua sudah melakukan pencoblosan ya. Kalau untuk capres, cawapres, kemudian pejabat dan juga tokoh-tokoh negara tadi sudah kita lihat ada yang melakukan pencoblosan di TPS mereka masing-masing. Nah, selain ya tadi kita juga bahas quick count. Nah, tapi kan yang ditunggu ini ada quick count, ada real count, ada exit poll. Anda yang paling bisa menjelaskan perbedaan ketiga ini sebenarnya apa, Mas? Kalau real count jelas ya itu hitung-hitungan yang dengan cara menghitung semua TPS. Artinya ada 820.000 lebih TPS itu dihitung hasil penghitungan suaranya. Yang umumnya kan penghitungan suara itu dimulai jam 1 karena TPS kan ditutup jam 1 waktu setempat. Jadi kalau sekarang itu yang sudah tutup adalah di Indonesia Timur ya? Indonesia Timur itu berarti tutupnya jam 1 waktu sana. Berarti di sini pukul di sini 11 jam 11. Waktu Indonesia berarti sudah Barat. 1 jam dari tutup. Mungkin mereka sudah melakukan penghitungan. Nah itu yang melakukan real count seperti itu adalah KPU. Kemudian tadi quick count itu lembaga survei mengambil sampel ya, tidak menghitung 800 itu, 800.000 lebih itu tidak. Yang dihitung adalah kebanyakan lembaga survei menggunakan sampel sejumlah 2.000 TPS. Ya, 2.000 TPS yang diambil dengan prinsip-prinsip representativeness untuk mewakili populasi yang 820 ribuan TPS itu. Nah, mengapa margin of error-nya sampai kurang dari 1? Karena yang dihitung kan suara orang kan, pilihan orang. Di setiap TPS itu pemilihnya ada di kisaran 200 sampai 300 kalau sekarang. Di TPS saya waktu tadi pagi saya milih pemilihnya ada 297 saya lihat. Nah, jadi kalau misalnya sebuah lembaga survei seperti LSI mengambil 2.000 sampel, katakanlah kalau kita menghitung yang tidak datang juga sekitar 20%, maka mungkin rata-rata setiap TPS itu ada 250 pemilih kan. Kalau 250 pemilih dikali 2.000, berarti sampelnya 500.000. Nah, dengan sampel 500.000 itu margin of error-nya kurang dari 1%. Ya. Sebagai perbandingan survei nasional yang sering kita bicarakan ya, sampai dengan menjelang hari tenang itu seringkali menggunakan sampel sejumlah 1.200. Kali ini kan 500.000. Nah itu 1.200 itu margin of error-nya sekitar 2,9. Kalau ini karena 500.000 margin of error-nya kurang dari 1%. Ya, nah karena itulah hasilnya nanti bila semua kaidah untuk menghitung menggunakan metode sampling ilmiah itu diikuti, maka hasilnya tadi kurang lebih berselisih 1%-an dengan yang hasil KPU. Nah, itu tadi lalu ada exit poll. Quick count, ya. Nah, exit poll? Exit poll itu sebetulnya survei biasa, kayak survei-survei seperti yang kita bicarakan sebelum hari tenang kemarin, ya. Tetapi exit poll itu kan namanya exit poll, artinya kita menanyain orang yang baru keluar dari TPS, gitu. Nah, berarti misalnya LSI exit poll-nya responden exit poll-nya berjumlah 4.000 orang. Artinya dari 2.000 TPS tadi, setiap TPS kita tanyai 2 orang pemilih. Nah, 2 orang pemilih itu agar dia terpilih sebagai sampel yang representatif, maka dia juga harus dipilih secara random. Ya, bagaimana cara merandomnya? Ini saya kasih contoh. Cara merandomnya misalnya dengan menggunakan selang waktu. Misalnya dikasih selang waktu per 15 menit atau per 30 menit. Jadi di satu TPS dibagi tuh. Selang kan waktu pencoblosan dari jam 7 sampai jam 1. Oke. Nah, itu dibagi per 15 menitnya. Berarti ada berapa titik itu kan? Lalu oleh komputer di random. Maka ketemulah misalnya 2 yang terpilih jam 10.15. Lalu ketemu satu lagi 11.30 misalnya. Maka enumerator kita atau pengambil data kita yang sudah ditempatkan di TPS akan nunggu nih jam 10.15 siapa nih yang keluar. Oke? Keluar misalnya Mbak Valen. Ya kan? Lalu enumerator kita kan Mbak Valen, dia nggak tahu lah namanya ya. Mbak atau Pak gitu kan. Saya dari ini ingin tanya-tanya boleh nggak gitu. Boleh katanya, boleh. Diwawancarai ya? Lalu kalau dia boleh, lalu diwawancarain. Termasuk yang ditanya adalah Pak atau Bu, atau Mbak atau Mas.
tadi waktu di dalam TPS milih siapa gitu. Nah, ada yang kebanyakan mau jawab, ada yang Kalau tidak mau? nggak apa-apa. Oh. Kalau nggak mau ya kita tulis petugas kita akan mencentang tidak mau jawab. Yang disebut tidak tahu tidak jawab itu. Tadi kan dapat 10.15 ya, 10.30 katakanlah ya. Lalu satu lagi ketemunya di 11.30. Oke. Nah, ini numerator kita nunggu lagi nih, 11.30 siapa nih yang keluar. 11.30 itu maksudnya kurang lebih ya, bisa 11.25, bisa 11.35 ya. Nanti diambil satu lagi, diwawancarai, dilakukan hal yang Nah, sama. kalau yang pertama tadi ketemunya perempuan, Mbak Valen tadi kan, maka yang kedua nanti yang 11.30 dia harus nunggu, harus laki-laki. Oh. Harus laki-laki yang keluar. Kenapa harus perempuan lagi? Karena itu tadi, sampelnya harus representatif. Contoh representatif itu adalah kalau pemilih perempuan dan pemilih laki-laki di Indonesia itu kurang lebih jumlahnya sama, artinya kan 50-50%. Maka sampel kita harus 50% perempuan, 50% laki-laki. Itu contoh representatif itu. Kalau random yang tadi saya sebut ya, nah itu exit poll. Nah, jadi exit poll itu ya survei biasa, dia menanyakan opini orang. Yang ditanya bukan hanya soal pilihannya, ada macam-macam. Pemilu kali ini menurut Anda ada masalah nggak? Oh, oke. Dan itu banyak ya pertanyaannya dalam exit poll ya, Mas ya. Dan itu hasilnya tidak akan beda jauh harusnya dari quick count. Harusnya dengan memperhitungkan margin of error yang mungkin sedikit lebih tinggi. Karena kan tadi kalau LSI sampelnya 4.000, mungkin margin of error di kisaran 1,5%. Kalau quick count kan kurang dari 1%. Jadi satu yang dihitung. Yang kedua, dalam exit poll itu selalu ada yang tidak jawab. Oh, oke. Jadi karena itu juga faktor itu ya? Perbedaannya. Jadi kita harus teman-teman ahli statistika bisa memprediksi tuh yang tidak jawab ini biasanya bisa kemana segala macam berdasarkan perilaku selama ini. Nah itu bedanya. Kalau quick count 100%. Karena kan yang dihitung suaranya. Jadi nggak ada yang tidak jawab. Kita nggak nanyain orang. Kita ngitung barang. Itu tadi perbedaannya dijelaskan Mas Jayadi Hanan. Pemirsa, kita masih akan punya pembahasan lain lagi. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.